Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuki pelajaran berikutnya, yaitu melanjutkan dari pelajaran yang 2 minggu kemarin tentang segala yang mewajibkan atau wajib oleh puasa Ramadan, dengan salah satu yang 5 perkara. Kemarin sudah dibahas 1 perkara, ya, yang wajib kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yaitu yang pertama adalah ahaduha bi kamali sya'bana salasina yauman, bermula satu daripada yang 5 itu dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, berarti kita sudah pasti dan dipastikan masuk kepada bulan Ramadan, masuk ke tanggal 1 Ramadan. Maka wajib udah itu. Ya, wajib kita semuanya, ya, muslimin, muslimat, mukminin wal mukminat yang sudah akil baligh, itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Dari mana kita tahunya? Ya, pertama kita tahu karena kita punya tanggalan, punya kalender, punya almanak di rumah. Jadi kita lihat aja di kalendernya. Kalau kalau Sya'bannya sudah 30 hari, maka sudah wajib kita berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah melalui pengumuman dari badan otoritas yang resmi. Siapa di sini adalah biasanya Kementerian Agama melalui sidang yang namanya sidang isbat. Isbat itu artinya sidang penentuan. Isbat itu artinya penentuan. Jadi Departemen Agama melakukan sidang, ya, sidang isbat namanya, untuk membacakan hasil daripada pengamatan, pemantauan, peneropongan dari berbagai macam titik di seluruh Indonesia. Hampir 33 titik yang ditaruh untuk memantau hilal pada tanggal 29 Sya'ban. Ingat tuh, memantaunya pada tanggal 29 Sya'ban. Kapan waktunya? Mulai asar sampai masuk maghrib, sampai menjelang sampai lewat maghrib, itu sudah dipantau. Nanti hasilnya dibacakan tuh setelah maghrib. Biasanya sekitar jam 7. Biasanya mau menjelang Isya, menjelang Isya kita tonton dulu tuh sebelum datang ke masjid, sebelum datang ke mushola. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tarawih di malam yang pertama. Tonton dulu. Nah, jam 7 lewat mau menjelang Isya itu biasanya diumumin. Apakah sudah terlihat itu hilal bulan Ramadan atau tidak? Kalau tidak, maka berarti bulan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30. Jadi nggak jadi malam itu tarawih. Nunggu besok malam. Masuk hari itu ditentukan, diumumin apakah tanggal 1 Ramadan apa masih tanggal 30 Sya'ban. Berarti kalau tidak terlihat hilalnya, maka dia masih masuk tanggal 30 Sya'ban. Menteri Agama gampangnya ngomongnya gini, bahwa malam ini tidak ditemukan atau tidak terlihat hilal di seluruh titik yang disebar di seluruh Indonesia, maka malam ini masuk
tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Nah, besoknya karena udah tanggal 30 Sya'ban, maka udah nggak ada pengumuman lagi. Nggak usah nunggu pengumuman lagi, dan memang nggak akan diumumin lagi. Besoknya sudah otomatis. Udah apa? Udah otomatis apa? Otomatis masuk malamnya malam 1 Ramadan, dan otomatis malam itu kita bersama-sama ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat tarawih yang pertama di malam tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Biasanya kalau di awal-awal tarawih di bulan Ramadan penuh, masjid penuh, musola penuh, sampai di jalan panitia repot, pinjam sana pinjam sini karena nggak cukup tikernya, karena nggak cukup itu ya, karpetnya nggak cukup, pinjam terpal sana pinjam terpal sini, kalau perlu sewa, kalau perlu takut hujan pasang tenda di luar, takut jamaahnya membeludak. Dan memang biasanya banyak malam-malam pertama, udah malam ketiga, udah mulai yang di luar udah mulai masuk ke dalam, udah seminggu di luar udah nggak ada, udah seminggu panitia repot bongkar tenda, itu terpal yang pinjam sana pinjam sini dibalikin semua. Pak, kenapa dibalikin? Udah nggak ada jamaahnya, udah pada masuk ke dalam semua, udah seminggu tuh ya, tapi masih rame di dalam. Alhamdulillah masih rame, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu mah Masya Allah, kalau yang namanya terawih semangatnya luar biasa, kalah yang namanya bapak-bapak. Di mana-mana yang namanya ibu-ibu mah rajin, Masya Allah ya. Malam-malam pertama terawih takut nggak kebagian tempat, Isya belum nyampe sejadahnya udah nyampe duluan, Isya belum nyampe mukenahnya udah nyampe duluan, nggak tahu orangnya kemana, pokoknya pasang kapling ya, takut nggak kebagian tempat. Luar biasa. Coba bapak-bapak ada nggak yang ninggalin sarung? Bapak-bapak ada nggak ninggalin sarungnya, ninggalin pecinya, ninggalin baju kokonya? Nggak ada yang namanya bapak-bapak mah. Ini mah ibu-ibu luar biasa, top dah pokoknya. Alhamdulillah seminggu tuh masih rame di dalam. Udah mulai dapat 15 hari udah kesono ya, udah mulai dah yang di dalam juga udah mulai maju, udah mulai maju di semua masjid, di semua musola yang tarawih itu sudah mengalami kemajuan. Apanya yang maju? Sapnya yang maju. Sapnya udah mulai yang depan udah mulai ya, mulai dikit-dikit atu-atu, udah pada miring semua jalannya, mulai miring ya, ngendap kabur ya, udah mulai itu maju satu-satu ya. Ayo diisi sapnya yang depan. Loh, bapak-bapaknya udah tinggal 2 baris, ibu-ibu biasanya masih lumayan lah, alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah itu memang udah apa ya, diomongin juga setiap tahun, udah dihimbau juga, udah diajarin juga, diajak juga, tetap segitu-gitu juga, tetap begitu-gitu aja ya. Nggak tahu tuh kenapa gitu. Tapi kita alhamdulillah, mudah-mudahan jangan berburuk sangka, jangan suzon dalam bahasa agamanya, kita husnuzon ya, berbaik sangka. Mudah-mudahan
yang nggak taraweh di masjid, di musola, di malam-malam terakhir, itu mudah-mudahan pada taraweh di Mekah. Tarawehnya di Mekah, tarawehnya paling enggak di Istiqlal, ya, Masya Allah, jauh amat ya. Padahal kewajiban kita warga setempat, nih ingat nih, kewajiban kita warga setempat adalah memakmurkan tempat ibadahnya yang terdekat dari rumah kita. Itu yang pertama. Kalau sekali-kali boleh nggak? Sekali-kali boleh nggak? Boleh sekali-kali. Mau ganti suasana di Islamik, boleh. Ganti suasana di Istiqlal, boleh. Mau ganti suasana di Al-Azhar, boleh. Mau ganti suasana di Masjid Taman Mini umpama, boleh. Atau yang lebih jauh sana di Mekah atau di Madinah, umroh sekalian. Kalau punya duit, alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan melupakan kewajibannya di tempat ibadahnya, di terdekat di rumahnya, baik itu di masjid ataupun di musola. Baik ibu-ibu sekalian, lanjut saja kepada yang kedua. Wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Dan yang keduanya dengan sebab melihat satu hari bulan Sya'ban pada hak siman yang melihat akan hilal, dan sekalipun ada orang yang melihat itu fasik. Artinya gini, jadi yang kedua syaratnya adalah persaksian seseorang yang melihat bulan. Bulan apa? Bulan tanggal 1 Ramadan. Walaupun orang itu dikenal atau diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang fasik. Tahu orang fasik? Fasik itu yang hidungnya ke dalam. Oh, fesek itu mah ya. Fasik itu artinya adalah orang yang keluar daripada sesuatu. Keluar dari sesuatu itu dalam makna dalam makna harfiahnya. Makna fasik itu artinya keluar. Ya. Makna agamanya atau makna fikihnya apa? Makna fikihnya adalah al-fasiku huwal khariju an ta'atillahi wa rasulihi. Fasik itu adalah orang yang keluar meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi fasik itu bisa saja kita orang Islam fasik, bisa orang kafir itu sendiri fasik. Orang munafik bisa fasik, orang Islam bisa fasik. Cuman di sini makna fasik itu ada dua. Ada fasik besar, ada fasik kecil. Fasik yang besar adalah tadi itu, ya, maknanya adalah meninggalkan atau keluar dari ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau fasik besar, dia mengingkari Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada artinya dia kategorinya adalah orang di luar Islam atau kafir. Itu fasik. Fasik besar namanya. Tapi fasik kecil ada, dia masih beriman kepada Allah, dia masih beriman kepada Rasulullah, dia masih percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada ajaran agamanya. Dia orang Islam, dia hafal rukun iman, rukun Islam dia tahu, tapi dia meninggalkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan dalam apa maksudnya? Dalam hal-hal perintah dan meninggalkan larangan. Contoh, meninggalkan sholat. Orang Islam meninggalkan sholat itu kategorinya orang fasik.
meninggalkan puasa, itu kategorinya orang Islam yang orang Islam yang tidak mau ngaji, yang tidak mau belajar, yang tidak mau menuntut ilmu, itu kategorinya adalah orang Islam yang fasik, tidak mau beribadah, jarang ibadah kepada Allah, lebih banyak maksiatnya kepada Allah, itu orang fasik. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang bolong sholatnya, itu namanya orang Islam yang fasik. Kadang-kadang sholat mabuk masih mau, itu orang Islam kadang-kadang sholat tapi judi masih doyan, itu namanya orang kadang-kadang sholat puasa tapi zina dia masih ngerjain, itu namanya orang Islam fasik. Tuh, jadi persaksian sekalipun orang fasik, kata fikih di sini itu boleh, itu sah. Ya, asal dia bersaksi dengan benar, ya, fi haqqi, yaitu dengan persaksian atau penglihatan terhadap bulan itu dia benar-benar melihat, benar-benar melihat walaupun itu fasik. Mana itu dalilnya? Dalilnya adalah kata beliau Rasulullah dalam sebuah hadis, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berlebaranlah kamu karena melihat bulan. Ya, itu apa namanya dalilnya. Jadi kalau sudah melihat bulan di malam 1 Ramadan, itu sudah boleh berpuasa. Kalau dia sudah melihat bulan di akhir bulan Ramadan, itu berarti sudah masuk tanggal 1 Syawal di malamnya, maka dia besoknya boleh tidak berpuasa dan silahkan berlebaran, sholat Idul Fitri. Tuh, itu hadisnya. Cuman persoalannya ngelihat bulan itu nggak semudah, ya, nggak semudah yang kita bayangkan bisa melihat begitu saja, tidak. Kenapa? Karena memang ya bulannya itu adalah bulan hilal namanya. Ya, hilal namanya hilal. Hilal itu adalah bulan yang sangat kecil. Berapa tuh sangatnya? Kecil sekali bulannya. Hanya mungkin segaris, mungkin hanya setitik. Oh, makanya nggak semua orang bisa melihat hilal. Tidak semua orang bisa melihat hilal. Ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, melihatnya itu tidak dengan hanya mata kepala saja, tetapi dengan suatu alat yang canggih yang namanya teropong. Ya. Dengan teropong. Nah, kalau sudah dilihat dengan teropong, maka sudah kelihatan itu hilal, maka boleh kita berpuasa walaupun yang meneropong itu adalah orang fasik. Ya, orang fasik. Nah, kalau kita nggak usah ribet, wah, semuanya pada mau ngelihat hilal, pada naik ke genteng masing-masing, ngelihat kagak, gentengnya ambruk, jatuh, mati, nggak puasa jadinya. Ya, udah tenang saja, kita mah udah ada yang ngurusin, kita udah ada yang masalah kelihatan hilal atau tidak kelihatan hilal. Kita orang awam, orang biasa, rakyat biasa, udah nggak usah ribet, nggak usah ikut-ikutan, udah ada yang ngurusin. Kita sudah tinggal terima informasinya, kita tinggal menerima hasilnya saja, begitu. Ya, jadi ngelihat hilal. Sekarang hilalnya ada, bulan kecilnya ada, tapi nggak kelihatan juga, Pak. Nggak kelihatan juga. Kenapa? Karena tertutup oleh apa? Oleh awan. Tertutup oleh awan, nggak kelihatan. Kan bisa aja cuacanya pada saat itu tidak mendukung, tidak cerah.
mendung, ketutup oleh awan, padahal hilalnya ada, nggak kelihatan, tetap yang dihukumi, ingat nih, yang dihukumi, yang menjadi landasan hukumnya bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Hilalnya ada tapi nggak kelihatan, tetap itu namanya tidak sah untuk kita melandaskan berpuasa pada esok harinya, atau melandaskan bahwa sudah masuk kepada tanggal 1 Ramadan walaupun hilalnya ada, tapi karena nggak kelihatan, melihatnya itu yang menjadi apa? Yang menjadi hukum, ya, melihatnya yang menjadi hukum. Kalau dia terhalang, hilalnya ada, dia terhalang, nggak kelihatan, itu tetap, itu namanya hilalnya belum kelihatan, dan kita lanjut menyempurnakan bilangan Syabannya menjadi 30 hari. Karena yang dihukumi sekali lagi, yang menjadi hukum sekali lagi adanya terlihat. Kalau kita terlihat bendanya, maka dia lapor. Pak, lapor, saya udah melihat. Bersaksi berani, sumpah berani, siap. Setelah bersaksi bersumpah, lalu diputuskan oleh pengadilan mengesahkan bahwa orang itu betul-betul melihat, dan pada saat itu diumumkan bahwa sudah terlihat hilal. Jadi nggak sembarangan ya, itu harus ada keputusan pengadilan juga. Tapi pengadilannya pengadilan ad hoc, pengadilan cepat, bukan pakai manggil ini manggil itu, nulis ini nulis itu, kelamaan. Maksudnya langsung aja tuh, hakimnya ada langsung di situ, hakimnya melihat betul, sumpah berani, baca syahadat, sumpah berani, ketok palu aja udah pada saat itu, ya. Jadi sekali lagi itu, kalau nggak kelihatan disempurnakan. Mana lanjutannya hadisnya itu adalah fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Ini ya, maka apabila kamu tidak bisa melihat oleh karena kamu terhalang oleh awan atau oleh mendung yang menutupi hilal itu atau bulan itu, fa'akmilu, maka sempurnakanlah, kata Nabi, maka sempurnakanlah iddata sya'banah, bilangan bulan Sya'bannya, salasina yauman, menjadi 30 hari. Sama ketika Ramadan mau lebaran, sama. Kalau tidak terlihat apa? Ramadannya itu disempurnakan, ya, menjadi apa? 30 hari. Sama seperti itu. Kemudian wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin. Dan yang ketiga itu menerima akan orang yang melihat akan satu hari bulan pada hak orang yang tiada melihat akan satu hari bulan dengan sebab adil syahadah, bukan adil riwayah, yaitu budak dan perempuan. Artinya apa? Artinya ya, kalau tadi itu adalah sudah ada orang yang menyatakan melihat, ya, melihat akan bulan. Nah, kalau yang ini sama, ya, melihat akan satu hari pada bulan pada hak orang yang tiada melihat. Artinya kita itu mendapatkan informasi daripada orang yang melihat bulan dengan syahadah, dengan persaksian yang apa? Dengan persaksian yang adil.
bahwa orang tersebut memang betul-betul melihatnya ya dengan persaksian yang adil, bukan persaksian riwayah. Persaksian riwayah itu apa sih? Nih kan ada nih ya, informasi itu kita terima, kualitas informasi itu A1 kah, A2 kah, atau A3? Kalau A1 itu dari orang yang melihat langsung. Kalau A2 itu dari orang yang melihat menceritakan kepada orang lain, dan orang lain menceritakan kepada kita. Jadi dari cerita-cerita, dari riwayat-riwayat, gitu maksudnya ya. Jadi ini adil adil yang di sini adalah adil syahadah, adil yang menyaksikan langsung, bukan adil riwayah. Jadi kita tahu dari orangnya langsung, ya. Nah itu. Nah kalau sudah tahu dari orangnya langsung, yang melihat pertama udah yakin, nggak usah pakai nanya-nanya lagi. Yang penting dia betul-betul menyaksikan. Udah kita langsung puasa dan wajib berpuasa. Bukan katanya yang informasi berantai itu loh, dari WA ke WA, dari WA ke WA, ya kan, dari grup ke grup, nggak tahu nih bener apa enggak. Nah itu namanya, kalau itu melihatnya dengan persaksian riwayah. Kalau riwayah tar dulu, harus dilihat dulu kebenarannya. Nah kalau yang ketiga tadi itu seperti dalam sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an punya anak ya, Ibnu Umar namanya ya, anaknya Umar, bukan anak saya, bukan Umar saya, bukan ya. Ya, apa kata Ibnu Umar? Akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitul hilalah, sesungguhnya aku ra'aitul hilalah, melihat kepada hilal, melihat nih kepada bulan kecil tadi. Fasoma, maka Rasulullah berpuasa, wa amaron nasa bisyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kepada manusia, maksudnya orang Islam, untuk berpuasa pada hari itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dapat berita syahadah tadi, yang menyaksikan langsung dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ya, kamu melihat langsung Ibnu Umar? Melihat langsung ya Rasulullah. Bersaksi? Siap ya Rasulullah. Sumpah? Siap ya Rasulullah. Udah. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa saya besok akan puasa, dan saya perintahkan kepada orang-orang Islam, manusia pada saat itu, untuk besoknya berpuasa. Udah nggak pakai nanya-nanya lagi, itu namanya udah saksi yang orang yang melihat yang pertama, maksudnya gitu. Kemudian yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mausukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairu mausukin bihi in waqa'a fi qalbi sidquhu. Kesimpulannya dari yang 4 ini terlalu panjang, saya simpulin aja dah. Dengan sebab pemberitahuan seseorang yang adil periwayatannya, yang terpercaya dengan periwayatannya, jadi dia mendapatkan kabar. Bu, kalau yang tadi kan dari yang pertama ngelihat, kalau ini dapat kabar dari orang yang mendapatkan informasi, ya. Dia mendapatkan kabar pemberitahuan dari seorang yang adil periwayatannya, yang terpercaya dengan periwayatannya. Jadi saya dapat kabar dari seorang bahwa Ustaz besok puasa Ustaz. Saya lihat orangnya yang mengabarkan. Antum melihat langsung? Enggak Ustaz, saya dapat kabar. Kabar dari siapa? Dari si Anu.
Oh gitu. Nah, saya ngelihat nih orang ini yang memberi kabar ini, saya lihat bahwa orang ini orang yang selama ini terpercaya. Maka ada dua ini di sini. Yang pertama, sama saja tertanam di dalam hatinya kebenaran berita itu ataupun tidak. Andaikan kita ragu-ragu nih, tertanam di dalam hati kita percaya atau tidak, karena yang mengabarkan ini adalah orang yang terpercaya, maka kita wajib puasa karena orangnya terpercaya. Atau yang kedua, orang yang tidak dapat dipercayai dengan periwayatannya jika tertanam di hati kebenaran berita itu. Yang kedua adalah beritanya dari orang yang kurang dipercaya. Kita ketemu ada yang ngeberitain, tapi dia kadang-kadang rada-rada suka ngebohong gitu ya, suka hoak, suka ngibul orangnya ya. Kadang-kadang ini bukan terus-terusan ya, orangnya sering bercanda gitu ya, guyon, orangnya sering ngebanyol gitu barangkali. Tapi ingat, kita yakin dengan berita itu, maka kita wajib puasa. Kita yakin kita wajib walaupun dari orang yang kurang terpercaya. Tuh ya, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah wa khamisuha bidhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man ishtaba alaihi dzalik. Dan yang kelima itu dengan sebab zon masuk bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh pada orang yang tersamar atasnya oleh yang demikian itu. Ya, saya nggak bawa catatannya, bingung juga nih ngeyimpulinnya. Gini kesimpulannya, bahwa yang kelima ini adalah orang yang jauh dari mana-mana. Kesimpulannya gitu dah. Orang yang jauh dari mana-mana, orang yang nggak dapat informasi yang yang awal, informasinya serba terlambat, atau dia berada di suatu tempat yang terasing. Ya Bu, dia berada di tempat di sesuatu yang terasing. Nah, kalau di sini penjelasannya bisa jadi orang ini dalam tahanan orang kafir. Orang Islam dalam tahanan orang kafir. Orang kafir peduli nggak kira-kira sama Ramadan? Peduli nggak kira-kira sama akhir Ramadan atau sama akhir Sa'ban? Peduli nggak? Belum tentu peduli, bahkan mungkin nggak peduli ya kan? Nah, orang ini bingung dia. Ini udah Ramadan belum ya? Saya kan kemarin ketangkep sama tentara kafir umpama. Itu kalau saya hitung-hitung kayaknya udah tanggal akhir-akhir Sya'ban gitu. Akhir-akhir Sya'ban. Kalau saya hitung ininya 30 harinya, saya kira-kira 3 hari lah sebelum Ramadan saya udah ketangkep. Di dalam penjara dia bingung, dia ngitung aja. Ini udah Ramadan belum ya? Nah, orang kafir kan nggak peduli ngasih tahu atau enggak apalah, pokoknya bodo amat kalau orang kafir makan gitu. Nah, dia bingung, akhirnya dia ijtihad. Ijtihad itu adalah mencari dengan pikirannya, ya, dengan pikirannya, dengan segenap ingatan-ingatannya. Itu namanya ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari ini udah masuk Ramadan apa belum. Akhirnya setelah dia berijtihad, merenung, dihitung, ternyata dia yakin sudah. Dia yakin bahwa malam ini udah masuk malam 1 Ramadan. Nah, dengan ijtihadnya inilah ya, dengan zonnya, zon itu artinya berprasangka Bu. Berprasangka itu namanya zon. Zon itu prasangka. Nah, dia prasangkanya ini udah masuk Ramadan. Kenapa? Karena dia tersamar-samar
tersamar-samar dalam arti dia nggak dapat informasi dari mana-mana, dia nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, dia mau lihat TV juga dalam keadaan terpencil, tersembunyi, ya akhirnya dia apa? Prasangka-prasangka aja. Nah, hasil prasangkanya ini kemudian dibulatkan dalam suatu keyakinan, hasil daripada ijtihadnya, dari hasil bersungguh-sungguhnya mencari kebenaran di awal Ramadan, ya dengan segala ingatannya, pikirannya dan semuanya, maka dia putuskan bahwa dengan keyakinan saya malam ini adalah malam 1 Ramadan, saya besok akan berpuasa. Maka dengan keyakinan itu dia wajib besoknya berpuasa Ramadan. Gitu Bu. Jadi Ibu ya kalau nggak dapat informasi dari mana-mana, nggak tahu kemana, nggak tahu nyasar, nggak tahu hilang dari rombongan, nggak tahu kemana, tahu-tahu ada di tempat terpencil, umpama nginep sehari 2 hari, perbekalan dia bawa semua, umpama perbekalannya masih ada, dia bawa semua, makanya dia masih hidup. Ya, mie goreng ada, mie rebus ada, telur ada, minyak ada, ya dia bawa semua, tapi dia nyasar, nggak tahu dia ada rombongan, apa namanya nyasar, apa namanya terlepas dari keluarga sendirian, ya. Nah itu Ibu pikir-pikir lagi, ini udah tanggal berapa ya, ini udah masuk Ramadan belum ya, kemarin saya kan nyasar itu akhir-akhir Sya'ban ya, kayaknya udah 2 hari 3 hari lah mau puasa. Nah setelah itu Ibu reka-reka apa namanya zon, ya menyangka-nyangka gitu ya, oh iya nih kayaknya ntar malam udah Ramadan, udah yakin Ramadan, maka besoknya Ibu wajib puasa. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Jadi dari yang 5 perkara ini, ingat, dari yang 5 perkara ini kalau salah satu saja sudah ditemukan maka sudah wajib, nggak harus nunggu 5-5-nya Bu, nggak harus nunggu 5-5, salah satu saja. Ya salah satu saja, 30 hari sudah sempurna Sya'bannya, udah masuk. Melihat bulan, ada yang bersaksi walaupun itu orang fasik, masuk. Ada orang yang bersyahadah, ya, atau bersaksi dengan persaksian syahadah, melihat langsung dia kepada bulan, maka Ramadan sudah masuk. Atau dia mendapatkan informasi, ya, dari orang yang melihat tetapi riwayah, menurut riwayat-riwayat, menurut kabar-kabar, tapi dia terpercaya, masuk. Atau dia tidak, kurang-kurang dipercaya, tetapi kita yakin dengan omongan orang itu, masuk Ramadan. Ibu berprasangka bahwa malam ini adalah malam tanggal 1 Ramadan karena ibu dalam keadaan terpencil di luar, jauh daripada pusat-pusat informasi, nggak ada yang ngasih tahu, tapi karena prasangka ibu bahwa malam ini malam 1 Ramadan, maka besoknya ibu sudah wajib puasa Ramadan. Boleh. Jadi yang 5-5 ini salah satunya apabila terjadi pada diri kita, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang diatur oleh ilmu fikih sampai sedetail itu Bu, sampai sedetail itu, supaya kita betul-betul melaksanakan puasa Ramadan itu betul-betul berlandaskan ilmu, ya, tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan, berlandaskan ilmu yang diatur oleh hukum fikih. Kalau nggak diatur begini nanti kacau, bakalan kacau. Orang semena-mena, seenak-enaknya aja melaksanakan puasa Ramadan sesuka-sukanya. Kalau grup saya Wahdatul Khairat Masjid Subhanallah puasanya besok, padahal orang lain belum pada puasa, itu namanya semena-mena. Kalau orang-orang kayak kita, ya, itu nggak bisa namanya berfatwa, mengeluarkan fatwa tuh nggak boleh. Kalau Anda mau tidak berpuasa bareng dengan puasanya orang-orang kebanyakan, silahkan, sesuai dengan keyakinan, boleh, tapi tidak boleh nggak boleh ngajak-ngajak. Kenapa? Karena fatwanya hanya untuk dirinya sendiri. Apa otoritas kita berfatwa mengajak orang lain? Ya, nggak bisa. Siapa yang boleh mengajak? Adalah instansi atau badan otoritas yang resmi.
Yang resmi siapa? Yang resmi adalah pemerintah melalui Kementerian Agama, yang di situ juga ada perwakilan-perwakilan ormas-ormas Islam, termasuk ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, kemudian Matlaul Anwar, kemudian ada Al-Irsyad, kemudian ada lagi organisasi-organisasi lain yang banyak jumlahnya. Nah, kalau udah perwakilan-perwakilan yang banyak itu, insya Allah mendekati kepada kebenaran, ketimbang dia bukan siapa-siapa, orang biasa saja lalu ngeluarin fatwa, ayo kita besok berpuasa, ikut saya. Itu kalau saya insya Allah nggak akan ikut. Kalau saya, kenapa? Karena fatwanya tidak berlaku, tidak sah berfatwa mengajak-ngajak orang kalau dia tidak punya otoritas yang sah. Kalau saya nggak bakalan ngikut, saya ngikut yang benar-benar punya otoritas, punya kewenangan. Kalau nggak punya kewenangan, jangan. Andaikan saya nih tahu-tahu tiba-tiba ngeluarin fatwa, ayo jamaah Masjid Subhanallah, Wadatul Khairat, ibu-ibu pengajian, ikut saya besok mau puasa karena saya udah ngelihat bulan, saya hitung-hitung udah kayaknya. Nah, itu nggak berlaku, jangan diikutin ya. Kalau ibu mau kayak begitu, udah sendirian aja, sesuai dengan keyakinannya. Namanya orang keyakinan nggak bisa dipaksa, Bu. Orang punya keyakinan nggak boleh dilarang, tidak boleh dilarang. Sekarang gini, kalau ada suatu keyakinan, dia mau yakin nih, yakinnya gini, Allah ada di mana-mana, yakinnya Allah adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Jadi ketika sholat nggak mesti harus menghadap kiblat. Kenapa? Karena Allah ada di mana-mana. Lalu sholat dia kadang-kadang ngadap ke barat, kadang-kadang ngadap ke timur, kadang-kadang ngadap ke selatan, ke utara. Giliran udah pada ngadap semua, dia bingung ngadap kemana lagi nih. Akhirnya sholatnya muter. Kenapa? Karena udah semuanya udah dipakai. Ke barat udah, ke timur udah, ke utara udah, ke selatan udah. Hari kelima dia bingung sholat hadap kemana lagi nih. Akhirnya sholatnya muter. Sesuai dengan keyakinannya. Ya, lalu dia ngajak jamaahnya, ngajak orang lain. Ya, ngajak orang lain. Nah, ini kalau dia udah ngajak-ngajak, maka orang ini harus diamankan. Dia apa? Diaman karena dia menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Tapi seandainya dia ngerjain sendiri di rumah, di kamarnya, dia ngadap sono, ngadap sini, terserah dia kan keyakinannya. Itu nggak bisa, Bu, ditindak nggak bisa ditindak. Anak istrinya tetap menghadap kiblat, saudara-saudaranya tetap menghadap kiblat, orang lain tetap menghadap kiblat. Dia sendiri doang, nggak tahu dia kerasukan setan mana gitu. Itu nggak bisa ditindak. Kenapa? Karena dia keyakinannya dan untuk dirinya sendiri. Nggak apa-apa kalau untuk dirinya sendiri mah, nggak apa-apa. Artinya dia emang mau masuk neraka sendiri. Gitu, mau stres sendiri, mau salah sendiri, mau sesat sendiri. Ini kan yang menjadi persoalan adalah orang yang udah sesat menyesat, itu yang nggak boleh. Udah sesat menyesatkan itu nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang sesat, jangan dijadiin imam di musola, jangan dijadiin imam di masjid, jangan dijadiin guru untuk ngajar majelis taklim. Kalau dia sudah sesat, biarin dia sesat sendiri. Kalau dia dikasih panggung untuk ngajar di majelis taklim,
maka nanti dia akan satu menyesatkan diri sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Begitu ya. Jadi seperti itu barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحين عالمين فاسوين كافين غني سالم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.